Peringatan Hari Bakti Transmigrasi ke-70 tahun yang diperingati setiap tanggal 12 Desember tahun ini dilaksanakan di tengah pandemi virus corona atau COVID-19 dengan mengusung tema revitalisasi dan modernisasi transmigrasi mendukung ketahanan pangan nasional bertempat di lapangan upacara kantor Gubernur Sulawesi Barat. Memperingati Hari Bakti Transmigrasi ke-70 tahun yang diperingati setiap tanggal 12 Desember, tahun ini perayaannya tentu berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena adanya pandemi COVID-19. Upacara tersebut bertempat di lapangan upacara kantor Gubernur Sulawesi Barat, tentunya dengan tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Hari Bakti Transmigrasi ke-70 tahun mengusung tema revitalisasi dan modernisasi transmigrasi mendukung ketahanan pangan nasional. Bertindak sebagai inspektur upacara yakni Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, Sabtu 12 Desember 2020. Program transmigrasi berhasil membangun 3.606 satuan permukiman transmigrasi yang berada di 619 kawasan. Dalam konteks ekonomi, program transmigrasi telah berkontribusi nyata pada pertumbuhan ekonomi, yakni dengan mewujudkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, dalam 5 tahun terakhir, program transmigrasi telah mendukung terbitnya sertifikat tanah warga transmigran sebanyak 163.151 bidang. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengatakan, pemerintah akan fokus melakukan revitalisasi terhadap kawasan transmigrasi yang sudah ada. Hal ini dilakukan sebagai wujud terima kasih pemerintah kepada keluarga besar transmigran yang sudah bertahun-tahun bertahan bahkan telah mampu menjadikan daerahnya menjadi lebih produktif dan berdaya saing. Jadi kita hari ini terkait dengan transmigrasi itu arahnya adalah revitalisasi kawasan transmigrasi yang sudah ada. Supaya apa? Supaya lebih produktif lagi, utamanya kita menyongsong upaya ketahanan pangan. Itulah makanya berbagai program ketahanan pangan kita lakukan di daerah-daerah trans. Misalnya di Kalimantan Tengah itu ada food estate itu untuk ketahanan pangan. Nanti beberapa pemukiman kawasan transmigran juga akan kita upayakan bekerjasama dengan kementerian lain dan lembaga lain agar di situ kita jadikan sebagai tempat untuk peningkatan produktivitas pangan. Nah, dengan demikian ada dua yang akan kita raih. Yang pertama tentu kemandirian pangan Indonesia akan segera terwujud. Yang kedua peningkatan ekonomi warga masyarakat trans itu. Karena apa? Karena dilakukan proses pendampingan, misalnya untuk teknologi pertaniannya atau penguatan di perkebunannya. Jadi itu yang menjadi arah kebijakan kita. Ada lokasi baru Pak, lokasi transmigrasi baru yang akan dibuka? Sementara kita tidak akan buka lokasi baru. Kalau toh kita akan melakukan perpindahan warga itu di lokasi yang lama, tetapi yang sudah memang disiapkan sedemikian rupa. Jadi pengembangan, lebih pada pengembangan. Kalau lokasi baru sementara kita hindari. Itu yang saya maksud dengan revitalisasi. Usai upacara, Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar didampingi Gubernur Sulawesi Barat Ali Balmasdar menyerahkan sertifikat hak milik hasil program strategis nasional tahun 2020 sebanyak 1.000 sertifikat dari Kabupaten se-Sulawesi Barat yang terdiri dari Kabupaten Mamuju sebanyak 50 sertifikat, Kabupaten Polewali Mandar sebanyak 100 sertifikat, Kabupaten Majene sebanyak 300 sertifikat, Kabupaten Mamasa sebanyak 104 sertifikat, serta Kabupaten Pasangkawi sebanyak 378 sertifikat. Selain itu, Menteri Desa PDT dan Transmigrasi juga menyerahkan bantuan pangan dan peralatan kesehatan pencegahan COVID-19 untuk masyarakat transmigrasi.